Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanannya, serta mencontoh sikap teladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika Nabi Daud masih kecil, terjadilah peperangan antara tentara Talut yang beriman dan tentara Jalut yang kafir. Namun meskipun masih kecil, Nabi Daud alaihissalam ikut serta menjadi salah satu tentara Raja Talut. Di tengah perjalanan yang panjang menuju peperangan, Raja Talut mengistirahatkan tentaranya di tepian sungai. Akan tetapi Raja Talut memerintahkan untuk tidak berlebihan dalam minum air. Dan Raja Talut menyampaikan jika melanggarnya maka dia bukanlah pengikutnya lagi. Akan tetapi karena kondisi yang sangat haus, tentaranya lupa akan perintah itu dan banyak yang berlebihan dalam meminum air. Bahkan hingga mandi di sana. Kecuali Nabi Daud alaihissalam dan sedikit tentara yang tetap teguh menjalankan perintah Raja Talut. Akhirnya Raja Talut melanjutkan perjalanan bersama sedikit tentaranya dan meninggalkan tentara-tentara yang melanggar perintahnya. Lalu tibalah saatnya peperangan dengan Raja Jalut yang kafir. Kondisi tentara Raja Talut yang kehausan ternyata menjadikan semangatnya semakin berkobar. Sehingga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dapat mengalahkan bala tentara Raja Jalut yang kafir. Dan tentara yang berhasil mengalahkan Raja Jalut tidak lain adalah Nabi Daud alaihissalam waktu kecil. Dengan ketapel miliknya, Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan raja yang bertubuh besar itu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 251, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawud Jaluta wa atahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula dafa'ullahin nasa ba'dahum biba'dil lafasadatil ardu walakinallaha du fadlin 'alal 'alamin. Yang artinya, mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Berkat keberhasilannya itu, Nabi Daud alaihissalam pun diangkat menjadi panglima perang, dan namanya dikenal oleh banyak orang. Pada suatu ketika, sesudah Raja Talut wafat,
Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama salat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Keberaniannya luar biasa. Dia tidak melirikkan diri ketika bertemu musuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi Rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'd. Wa atayna Dabuda zabura. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan kepada Daud Quran surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur adalah salah satu mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, Nabi Daud alaihissalam memiliki beberapa keistimewaan lainnya. Di antaranya adalah yang pertama, Nabi Daud mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya. Apabila ia bertasbih dengan bernyanyi, melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenungan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak, karena tidak kaku seperti baju besi biasa, yang dibuat dari besi lembaran. Oleh karenanya, kerajaan yang dipimpin Nabi Daud alaihissalam selama 40 tahun tidak pernah mendapatkan kekalahan sekalipun. Pasukannya berhasil mendapat kemenangan dalam setiap pertempuran. Allah berfirman dalam surat Asy-Syaba ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dabuda minna fadla. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa anna lahul hadi. Ani'ammal syabighati wa qatir fis sarati wa'malu shaliha. Inni bima ta'maluna basyir. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung dan gunung, tasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Saba ayat 10 dan 11.
Nah, itulah kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Kita bisa mengambil beberapa hikmah dari kisah keteladanannya tersebut. Di antaranya, yang pertama, hendaknya kita menaati perintah pemimpin yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama perintah itu baik, maka kita senantiasa menaatinya. Kemudian, yang kedua, kita harus memiliki sikap berani dan percaya diri. Misalnya ketika di sekolah, kita harus berani bertanya apabila kita tidak mengerti pelajaran yang diberikan. Berani melawan kejahatan atau kemaksiatan, dan juga percaya diri atas kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, hikmahnya yang dapat kita ambil adalah kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan oleh Allah dalam setiap urusan kita. Kita harus senantiasa bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, itulah kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Semoga kalian bisa memahaminya dan juga bisa menceritakan sifat terpuji dari kisah keteladanannya tersebut. Terutama kalian juga harus bisa mencontohkan sifat-sifat terpuji yang ditujukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Oke, itu saja video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.